Pernah nggak sih kalian mikir, internet kita ini sekarang dipakai miliaran perangkat, tapi kok alamat IP-nya itu nggak pernah habis-habis? Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Komandika Artika Nurdi dari Universitas Udayana. Di video ini saya akan membahas salah satu topik dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer, yaitu mengenai IPv6 addressing. Kita akan membahas kenapa IPv6 itu diperlukan, jenis-jenis alamatnya, bagaimana perangkat mendapatkan alamatnya, serta contoh nyata penggunaan IPv6 di kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa IPv6 itu dibutuhkan? Menurut Kisco, IPv4 itu hanya menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat, dan itu sudah tidak cukup lagi untuk menampung pertumbuhan perangkat digital. Karena itu, IPv6 dikembangkan dengan panjang 128 bit, sehingga menyediakan ruang alamat yang hampir tak terbatas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis alamat dari IPv6. Jenis-jenis alamat IPv6 itu ada 3 bagian utama, yaitu ada link local address, yang dimana alamat otomatis yang digunakan untuk komunikasi dalam satu network segment. Yang kedua ada global unique address, di mana alamat unik yang dapat digunakan untuk komunikasi ke jaringan global. Dan ada multicast address yang digunakan untuk mengirim satu paket ke beberapa perangkat sekaligus. Nah sekarang, bagaimana perangkat ini dapat mendapatkan alamat tersebut? Cara perangkat mendapatkan alamat tersebut ada dua bagian utama, yaitu konfigurasi statis. Alamat seperti GUA dan LLA bisa diberikan manual oleh administrator, yang terjadi biasanya pada router atau server inti. Dan yang kedua itu ada dynamic addressing. Perangkat dapat membuat alamat otomatis melalui SLAAC, yang membiarkan perangkat membuat alamat sendiri berdasarkan info dari router, dan ada DHCP v6 jika jaringan menggunakan server untuk memberikan detail konfigurasi tambahan. Lalu, bagaimana IPv6 ini dapat digunakan di dunia nyata? Contoh nyata yang dekat dengan kita ada di beberapa ISP di Indonesia seperti IndiHome dan Bisnet, yang sekarang sudah mulai mengaktifkan IPv6 di jaringan mereka. Buat pengguna, efeknya sebenarnya kerasa banget, walaupun sering nggak disadari. Misalnya, saat kamu pasang WiFi baru dan di semua perangkat di rumah kamu seperti HP, laptop, bahkan Smart TV langsung mendapatkan alamat internet masing-masing tanpa harus setting apapun. Nah, IPv6 ini bikin perangkat-perangkat itu lebih gampang saling terhubung satu sama lain dan koneksi lebih stabil ketika banyak gadget terhubung sekaligus. Teknologi ini memang nggak kelihatan secara langsung, tapi ini sangat membantu kita. Nah, karena kita sudah bahas alasan munculnya IPv6, jenis-jenis alamatnya, cara perangkat mendapatkan alamat, sampai penerapannya di dunia nyata, jadi dapat disimpulkan IPv6 ini hadir untuk menjawab kebutuhan zaman di mana lebih banyak perangkat, lebih banyak koneksi, dan lebih banyak data yang tidak dapat ditampung oleh IPv4. Dan itu tadi merupakan penjelasan mengenai IPv6 addressing. Terima kasih sudah menonton.